Penduetan Anies Baswedan dengan Mohaimin Iskandar sebagai capres dan juga cawapres disebut guna memperebutkan suara Nahdlatul Ulama di Pulau Jawa, utamanya di Jawa Timur. Namun sejumlah pandangan lain menyebutkan kehadiran Caimin sebagai pendamping dari Anies tidak akan signifikan menjaring suara warga Nahdien. Lalu bagaimana kekuatan Caimin dan juga PKB untuk bisa menggait suara Nahdien? Apakah kemudian tidak resisten dengan Anies serta PKS yang disebut bukan berasal dari pemilih kultural Islam yang sama? Dan untuk menganalisanya sudah bersama kami Direktur Eksekutif Politika Research and Consulting Rio Prayogo. Mas Rio, Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bram. Waalaikumsalam, terima kasih sudah hadir. Ini menarik kemudian. Langsung saja, Caimin mengatakan klaim paling tidak NU Jawa Timur begitu ya. Tapi kemudian PBNU mengatakan akan ada sanksi ketika secara terang-terangan pengurus PBNU begitu. Ya. Nah ini kan artinya struktural tidak mungkin digunakan. Kultural akan seperti apa paling tidak? Baik, pertama cukup mengagetkan ya. Penduetan antara Anies Baswedan dengan Mohaimin ini kayak orang lagi ngumpan bola lalu tendang volleyball dan gol begitu ya. Kaget semuanya dan terbelalak. Dan nyatanya memang setelah ada statement dari Ketua PBNU, memang narasi ini, statement seperti ini kan sudah disampaikan berulang-ulang ya. Sejak pertama bahkan Ketua PBNU menyampaikan, baru dilantik waktu itu, menyampaikan PBNU tidak terlibat dalam urusan politik praktis. Nyatanya memang PBNU bukan partai politik, begitu ya. Tetapi kan sulit ya, membedakan PKB yang lahir dari rahim NU, di situ juga banyak tokoh-tokoh NU yang menjadi bagian dari partai PKB begitu ya. Itu yang menurut saya agak kesulitan membedakannya. Kalau hanya sekedar tidak melakukan deklarasi atas nama organisasi PBNU, mungkin itu kan bisa dilakukan. Tapi kan banyak oknum-oknumnya yang saling mengisi struktur PKB maupun juga struktur NU di daerah-daerah. Artinya secara kultural masih akan bisa dimanfaatkan, akan bisa masif gitu suaranya yang berpindah pada Anies dan juga Mohaimin? Persis, ya, bahwa di PKB, di NU kita mengenal ada dua ada peranata lah begitu ya. Okay. Ada kultural, ada struktural begitu ya. Nah, basis-basis kultural inilah yang bisa dikonsolidasi. Apa partai yang paling otoritatif mengkonsolidasi NU hanya PKB yang saya lihat selama ini. Okay. Begitu. Jadi ketika melihat sosok Mohaimin tidak hanya melihat pribadi Mohaimin secara elektabilitas misalnya, tapi juga melihat partai PKB-nya, kemudian anggota dewannya yang banyak sekali ya, saya hitung ada 1.553 di seluruh Indonesia. Kemudian juga ada pondok-pondok pesantren yang afiliasinya sangat kuat terhadap PKB. Itu, Bram. Oke, Mas Rio, tapi begini, ketika kemudian klaim itu sudah kita dengar paling tidak dari setelah deklarasi di hari Sabtu begitu, ini kemudian pihak lain misalkan seperti Yeni Wahid ini mengatakan hal yang bertentangan soal klaim kudeta kemarin, ini rasanya juga menjadi resisten yang baru bagi kubu Caimin dan juga klaim NU-nya begitu. Itu tantangan buat Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar ya, bahwa memang ada persoalan sejarah politik di PKB yang kemudian itu dikapitalisasi lagi, dan ya itu tantangan sebagai seorang pasangan calon gitu ya, meyakinkan publik apakah benar dia punya semacam otoritas mengkonsolidasi kekuatan Nahdlatul Ulama apa tidak. Sebagian memang masih sangat setia dan menganggap bahwa Mohaimin adalah lawan dari Gus Dur, sebagian, ya kan. Tapi kalau kemudian ini bisa dinetralisir, dikonsolidasi, saya pikir ini tidak akan banyak menjadi ganjalan utama buat pasangan Anies Baswedan. Persentasenya kira-kira berapa kemudian Anda bisa dalam analisa Anda tentunya dan PRC, apakah kemudian yang masih loyal terhadap Caimin masih cukup besar, paling tidak Jawa Timur saja? Secara kuantitatif, apakah Gus Dur berapa persen, kemudian Mohaimin Iskandar berapa persen, tapi survei kami di bulan April dan ke bulan Agustus, Mohaimin sudah mengalami kenaikan elektabilitas bahkan 3 kali lipat begitu ya. Nanti datanya kita share di situ. Hal yang paling penting juga adalah bahwa sejak PKB ini dipegang sama Mohaimin Iskandar, setelah mengalami dualisme dan lahirlah PKNU waktu itu, sampai pada level elektoral 5, sekian persen, Mohaimin bisa menaikkan elektabilitas PKB ke level yang paling tinggi. Oke, sambil kita lihat data dari PRC begitu ya. Ini Mohaimin ada di angka 4,4. Artinya sebenarnya kalau kita lihat peringkat 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Apa kemudian keunggulannya? Paling tidak kita lihat ada nama Kofifa di sana yang sebagai gubernur yang mungkin secara infrastruktur lebih mudah begitu. Oke,
Seperti yang saya katakan tadi Bram, bahwa memilih Muhaimin itu tidak hanya sekedar pribadinya, pribadinya atau sosoknya atau figurnya secara elektabilitas, tapi di situ ada partai PKB-nya yang kita tahu dengan PKB dengan Nasdem saja itu sudah cukup soal tiketing. Satu hal sudah selesai begitu ya. Tinggal bagaimana mengkonsolidasi Muhaimin. Kecil, iya dibanding dengan Kofifa, iya. Tetapi bagaimanapun Muhaimin punya instrumen untuk melakukan konsolidasi. Itu yang saya lihat dan saya baca kenapa kemudian Anies Baswedan setuju memilih Muhaimin Iskandar dan PKB. Dan klaim itu bisa dilakukan begitu ya? Sangat mungkin untuk dilakukan. Sebagai ketua partai, dia sangat bisa mengkonsolidasi instruktur partainya sampai ke level daerah, anggota dewannya, belum lagi dengan kekuatan kulturalnya. Oke, Mas Rio, ini menarik. Kemudian banyak analisa mengatakan sebetulnya suara Nahdliyin yang besar ke PKB ini kemudian tidak linier dengan pilihan dan elektabilitas pada seorang Muhaimin Iskandar. Apakah kemudian ini bisa menjadikan senjata atau malah menjadi senjata makan tuan bagi Anies Baswedan? Tidak, saya pikir kekuatan ketua umum, misalnya Golkar nih ya, Golkar ketua umumnya juga rendah, ya kan, partainya juga besar, begitu. Tidak semua ketua umum itu mendapatkan insentif elektoral dari basis-basisnya, termasuk Muhaimin Iskandar. Tetapi satu hal, Muhaimin seperti yang saya katakan tadi, dia piawai sebagai organisatoris mengkonsolidasi kekuatan Nahdliyin, sehingga apa? PKB tetap bertahan pada level paling tinggi. Bahkan terakhir sudah menjadi peringkat ketiga partai yang dipilih untuk periode pemilu tahun 2024 dalam survei kami, begitu ya. Itu. Oke, kalau begitu ingin saya tanyakan menarik ketika namanya, kalau orang Jawa bilang unda-undi begitu ya, atas bawah Kofifa dan juga Muhaimin. Apakah kemudian Kofifa yang berada di atasnya paling tidak bedanya adalah 5%, 11 dan 4? Apakah ini akan menjadi tantangan ketika Muhaimin misalkan gagal mengkonsolidasikan Kofifa dan pendukungnya begitu untuk bersama-sama mendukung Anies dan Caimin? Adakah kemungkinan itu? Saya tidak tahu nanti dukungan Kofifa kepada siapa. Belum pernah disampaikan secara tegas begitu ya. Tetapi melihat dari kesejarahannya dalam pilkada gubernur di Jawa Timur kemarin, Kofifa tidak didukung oleh Muhaimin Iskandar. Ya mungkin saja itu menjadi obstacle di dalam mengkonsolidasi kekuatan Nahdliyin di Jawa Timur, ya kan? Yang itu menjadi basis dari PKB. Ada selalu tantangan seperti yang tadi Gus Durian misalnya, mungkin juga Kofifa, ya kan? Seberapa besar kalau kita lihat dari Kofifa sendiri? Kekuatan dia. Ya Kofifa sebagai perwakilan atau kader NU dan dia juga gubernur, ketua muslimat juga. Kalau memang tidak mendukung Anies Baswedan, tentunya ya pasti akan memberikan impact yang elektoral yang tidak signifikan. Oke, tidak signifikan berarti ya. Oke, kita lihat ini kemudian elektabilitas kalau kita head to head kan begitu ya. Ini 47 dan 37 artinya 9 sampai 10%. Ini menarik Bram. Ini survei yang paling baru belum kita rilis sebenarnya. Oh gitu. Ya. Pertama di sini? Ini pertama dirilis di sini. Jadi kita menguji dua kader terbaik dari NU gitu ya, antara Kofifa Indar Parawansa dan Muhaimin Iskandar. Poin saya adalah secara elektabilitas Kofifa memang unggul dibanding Muhaimin di rentang 10%. Tetapi Kofifa tidak punya partai. Ya, Muhaimin punya partai, ya, PKB di situ. Nah, makanya dua hal ini tidak bisa dipisahkan antara proses tiketing dan proses pemenangan capres itu sendiri, gitu ya. Nah, proses tiketing sudah dilalui, PKB dengan Nasdem sudah melakukan perkawinan politik dan itu sudah cukup untuk mendaftar ke KPU. Betul, tapi kalau begitu pertanyaannya, apalagi dengan sejarah kemudian Anda mengatakan Pilkada Jatim tadi suara PKB bukan untuk seorang Kofifa, apakah kemudian bisa Muhaimin Iskandar mengkonsolidasikan kekuatan Kofifa sehingga nanti elektabilitas bisa di bawahnya begitu? Kalau bicara bisa tentu bisa, meskipun tentu ada tantangan-tantangan tersendiri. Atau probabilitas kemungkinannya? Kekuatannya melihat di basis kulturalnya. Tidak hanya melihat NU itu tidak hanya melihat satu figur Kofifa atau figur dari Muhaimin. Bagaimanapun Kofifa itu ditopang oleh pondok-pondok pesantren yang melingkupinya. Begitupun PKB begitu. Kalau Muhaimin Iskandar bisa mengkonsolidasi ekosistem kultural ini, itu saya yakin itu bisa bisa menambah impact elektoral terhadap pasangan Anies dan Imin ya begitu ya. Tapi apakah bisa kita lihat misalkan dukungan pondok pesantren dan kiai-kiai di Jawa Timur berdasarkan siapa yang ada di belakang Kofifa, siapa yang belakang Muhaimin begitu?
Bahkan tidak hanya Kofifa dan Muhaimin, ada pondok-pondok pesantren, kiai-kiai besar yang mendukung pasangan-pasangan yang lainnya. Ya kan? Tetapi kan kalau kita kembali dengan kepentingan Nahdlatul Ulama, warga NU, bahwa warga NU harus punya wakil, baik itu presiden atau wakil presidennya. Kalau itu yang saya sebut Muhaimin bisa melakukan konsolidasi, mereka direakuisisi lagi menjadi pendukungnya kader NU bernama Muhaimin atau PKB, maka ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi kondisi hari ini seperti apa, Mas Rio? Butuh waktu saya kira untuk melakukan konsolidasi. Tidak kemudian tiba-tiba automatically ini tiba-tiba ketika Muhaimin diluncurkan tiba-tiba langsung ke sini. Butuh waktu, butuh penetrasi dan butuh konsolidasi. Belum bisa kita baca begitu ya? Misalkan dari jumlah pondok pesantren, kiai begitu. Paling tidak saya melihat kalau prototipe dari elektabilitas di bulan Agustus pasca Golkar dan PAN itu menyatakan dukungan pada Prabowo, itu memang ada kenaikan elektabilitas. Meskipun dalam margin error, tapi kita melihat ada penambahan dukungan. Kenapa? Karena kalau kita melihat Prabowo itu identik wakilnya adalah Muhaimin Iskandar. Nah, sekarang Muhaimin sudah pindah ini ke bloknya Anies Baswedan. Kami sedang melakukan survei, nanti kita akan share juga seberapa besar efek kejut ini, ya kan? Atas perpindahan Muhaimin terhadap Anies Baswedan. Ini ibaratnya pacaran yang dikenalkan siapa, nikahnya dengan siapa begitu ya. Ini jangan-jangan kaget semua. Oke, kalau begitu ini menarik kemudian ketika banyak analisa juga muncul menyandingkan bahwa ada elemen Islam yang berbeda dari NU, dari PKB, dari Muhaimin dengan Anies Baswedan, dengan PKS begitu yang kemudian resisten akan bergesekan. Bagaimana ini apakah menjadi tantangan bahkan ganjalan buat seorang Anies Muhaimin? Saya percaya bahwa ini adalah sejarah ya, bahwa ada sejarah perkawinan antara Islam modernis dengan tradisionalis, ya kan? Kalau ini akan bisa kembali dikonsolidasikan sebagai kepentingan dari baik itu Islam modernis maupun Islam tradisionalis, ya kan? Saya yakin ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau ganjalan itu terasa sangat sangat berat, misalnya saya kasih contoh secara topografi politik, ya kan, bagaimana warga Jawa Barat misalnya, ya Jawa Barat yang dominannya itu adalah Anies Baswedan, itu akan keberatan sekali dengan basis PKB, ya kan. Nah, itu tentu akan menjadi persoalan. Saya kira ini butuh waktu, adjustment period 1-2 bulan. Kalau butuh konsolidasi, siapa kemudian yang bisa? Apakah kemudian paling tidak hari ini 3 partai plus Anies Baswedan itu sudah menjadi sosok yang cukup? Di tengah ada Partai Nasdem sebagai bridging dari kekuatan tradisional dan... Menurut Anda cukup itu ya artinya Nasdem ya untuk kemudian membridging? Ya, bisa membridging antara PKS dengan PKB. Oke. Kalau begitu pertanyaannya, apakah kemudian dengan ini cawapres pertama tentunya yang dideklarasikan begitu, akankah kemudian standar ini paling tidak NU, Jawa Timur, Nahdien ini akan menjadi standar yang digunakan juga untuk cawapres-cawapres lain di 2 pasangan lain? Setidaknya itu akan menjadi benchmark. Setidaknya ini benchmark. Tetapi kan kepentingan masing-masing cawapres yang tersisa 2 orang antara Prabowo dan Ganjar ini tidak hanya berbicara soal itu. Ya, Ganjar misalnya dia akan mencari kekurangan elektabilitasnya di Jawa Barat. Dan semua kan paling tidak hari ini kita baca, oh semuanya butuh Jatim, butuh NU begitu. Ini pola yang sama kemungkinan digunakan Ganjar Prabowo misalnya? Tidak juga, karena misalnya Ganjar sangat kuat di Jawa Timur. Ya, tapi lemah di Jawa Barat. Oke, kita lihat data ini Mas, paling tidak elektabilitas dari basis NU ternyata Prabowo Subianto begitu, menurut data dari Anda. Ya, Prabowo Subianto ini ada di di wilayah Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Itu adalah Ganjar Pranowo. Kenapa Anies Baswedan memilih mengafirmasi kebutuhannya di Jawa Timur? Karena dia paling lemah, paling rendah, 21,7%. Itu kenapa mengafirmasi Anies Baswedan membutuhkan sosok dari Nahdien. Karena stereotype Anies Baswedan sudah dekat dengan kelompok yang berlawanan begitu ya. Seperti itu. Artinya kemudian kalau kita lihat begini ya, paling tidak dari logika yang Anda sampaikan tadi, artinya Prabowo Subianto adalah calon yang paling tidak berpotensi untuk tidak bersama begitu karena pilihan basis NU sudah kepada seorang Prabowo. Ini survei dilakukan dengan persepsi publik masih kuatnya Prabowo dengan Muhaimin Iskandar. Ya. Jadi efek Muhaimin masih ada menurut sangat survei besar. Di survei ini dilakukan ketika Prabowo masih identik dengan Muhaimin Iskandar. Makanya kita akan uji lagi dalam survei yang kami lakukan sekarang seberapa besar impact keluarnya Muhaimin dari barisan Prabowo kepada Anies Baswedan. Mas Rio, saya ingin masuk ke soal kasus hukum yang kemudian sedang ramai hari ini akan diperiksa dipanggil tapi ternyata tidak ada hadir. Inikah kemudian juga menjadi ganjalan penting
Padahal kemudian Anies Baswedan mengatakan beberapa waktu yang lalu kriteria yang diharapkan tidak berkasus hukum begitu. Ya, bagaimanapun publik tidak suka dengan orang yang terjerat dengan kasus hukum. Tapi saya membacanya secara positif bahwa ini kesempatan buat Muhaimin Iskandar untuk mengkonfirmasi kepada publik apakah dia benar-benar terlibat apa tidak. Apalagi tadi Mahfud MD juga sudah menyampaikan bahwa ini kesempatan untuk mengkonfirmasi apakah dia benar terlibat atau tidak. Pun akhirnya misalkan menjadi tersangka, akankah ini kemudian menjadi ganjalan dan pasti kalau sudah citra tersangka buruk? ya pasti. Okay. Karena data survei menunjukkan bahwa pemilih tidak menyukai kandidat-kandidat yang terlibat dengan kasus korupsi. Akankah kemudian bisa merubah begitu paling tidak peta dan juga daya tawar PKB dalam koalisinya sendiri perubahan? Ada kemungkinan ini akan merubah blok-blok koalisi lagi, atau juga kemungkinan PKB menyiapkan kader lainnya. Oke, untuk bisa menjadi itu. Karena ya. stok kader di PKB cukup banyak. Misalnya Gus Menteri kakak dari Muhaimin Iskandar itu juga sangat bisa untuk. Mas Rio, terakhir singkat saja, ketika semua calon menggunakan elemen Nahdlatul Ulama, bukankah ini akan terbagi tiga paling tidak kalau kita lihat calonnya? Bukankah ini kemudian akan melemahkan dan tidak membuat solid suara NU di Pilpres mendatang? Nyatanya pernah ada dalam tahun ketika Salahuddin Wahid 2004 kemudian juga ada Hasyim Musyadi juga di situ, dan nyatanya memang kalah dengan blok nasionalis. Oke, jadi itu tidak akan bermasalah begitu ya menurut Anda? Ya. Oke, terima kasih Mas Rio Prayogo, Direktur Eksekutif Politika Research and Consulting telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Mas Rio. Thank you, Bram.